Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar pendengar radio Pasaman FM dimanapun Anda berada? Kita jumpa lagi di hari ini dalam acara podcast radio Pasaman FM, dan tema kita hari ini adalah upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan pada hari ini di studio sudah hadir bersama kita dari Dinas DPP KB P3A Pasaman Barat. Dan kita ucapkan selamat datang dulu kepada Bapak Adi. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Baik Pak Adi, ini sebelum kita memulai talkshow kita ya di pagi hari ini, kita ingin buka dulu ada beberapa fakta kasus kekerasan di Pasaman Barat. Itu yang kita ambil dari beberapa media yang menerbitkan di media Sumatera Barat. Nah, sejak Januari hingga Juli 2025 itu tercatat 55 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pasaman Barat. Dan ini lebih dari setengah jumlah kasus sepanjang tahun 2024 yang lalu yang mencapai 88 kasus. Nah, kasus kekerasan seksual menjadi yang paling banyak, yaitu 26 kasus, disusul penganiayaan fisik 14 kasus, psikis 8 kasus, kemudian penelantaran anak 5 kasus, serta masing-masing ada kasus pelanggaran Undang-Undang ITE dan anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, yang mengkhawatirkan banyak korban adalah anak-anak yang seharusnya dan sebagian besar kasus ini justru terjadi di lingkungan yang kita anggap aman, yaitu rumah tangga, sekolah, bahkan lingkungan dekat kita sendiri. Nah, karena itu penting kita bersama-sama nih, pemerintah, keluarga, dan masyarakat untuk sadar, waspada, dan bergerak mencegah penanganan kekerasan ini. Baik. Untuk lebih lengkapnya kita akan bahas bersama Bapak Adi dari Dinas di DPP KB P3A Pasaman Barat. Nah, Pak Adi, Ya, Pak. Mungkin Pak Adi bisa jelaskan ini karena kita membahas tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini? Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah diundang kami di radio Pasaman FM ini. Jadi secara garis besar, kekerasan terhadap perempuan dan anak itu merupakan sebuah situasi yang menyakitkan atau merugikan terhadap perempuan dan anak itu sendiri yang terjadi di ruang lingkup, baik itu di rumah tangga, di sekolah, maupun di masyarakat itu sendiri. Itu merupakan sebuah konsep yang secara umum mudah kita pahami secara bersama. Segala sesuatu yang menyakitkan, yang merugikan, baik itu hak-haknya sebagai perempuan maupun anak, nah, itu sudah termasuk ke dalam kategori tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak itu sendiri. Nah, kalau dari Dinas DPP KB 3A ini, apa peranannya dalam hal ini mencegah atau menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, Pak Adi? Ya, oke. Jadi ada dua fungsi dari dinas kita ini. Pertama, pencegahan atau tindakan sebelum terjadi suatu tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang kedua, setelah terjadi, dinas juga mempunyai suatu wadah atau yang kita kenal sekarang UPTD, di mana dia akan mengelola hal-hal yang menyangkut dengan teknis. Jika terjadi suatu tindak kekerasan, maka UPTD bergerak bersama dengan dinas atau stakeholder lain dalam melakukan suatu hal yang sifatnya teknis. Seperti itu. Jadi ada dua fungsinya. Ada dua fungsi tadi, Pak ya. Nah, kemudian sebenarnya kan tadi Bapak melihat secara verbal ya, secara umum tadi mengenai apa sih yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu yang menyakiti mereka gitu ya. Nah, kemudian bentuk kekerasan itu seperti apa itu? Ya, jika kita kategorikan ada dua bentuk, fisik
psikis. Nah, fisik di sini mungkin kita sudah jelas bisa menilai dipukul, ditendang, dijewer, dan segala bentuk yang kontak terhadap fisik. Kalau psikis itu lebih berbahaya lagi. Kalau fisik, ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, fisiknya kena, mungkin dokter akan melakukan tindakan medis, menjahit dan segala macam. Insya Allah mungkin 1 bulan sembuh ya Pak ya. Akan tetapi kalau psikis yang kena, tidak ada suatu cara bagi kita untuk memperbaikinya. Mungkin sampai dewasa seorang anak akan mengalami tekanan psikis yang harus kita rehab, seperti itu bahayanya. Jadi kategorinya 2 di sini, fisik, psikis, dan selanjutnya ada juga kekerasan yang bentuknya penelantaran, dan sebagai orang tua menelantarkan anak itu sudah termasuk penelantaran karena haknya sebagai anak tidak dipenuhi oleh orang tua. Itu sudah termasuk tindak kekerasan. Artinya membiarkan. Ya, membiarkan, tidak memberi nafkah, tidak memberikan haknya untuk sekolah, haknya untuk bermain, hak-hak lain lah sebagai anak tidak dipenuhi oleh orang tua, itu sudah termasuk tindak kekerasan terhadap anak. Seperti itu. Jadi kalau tindak kekerasan terhadap perempuan itu payung hukumnya Undang-Undang KDRT. Nah, di Undang-Undang KDRT itulah bisa kita menjaga bagaimana hak perempuan dapat terpenuhi dan tidak adanya tindak kekerasan terhadap perempuan. Jadi ada payung hukumnya terhadap perempuan. Berarti itu peraturan yang berbeda ya berarti ya untuk ya, dua anak-anak dan perempuan ini peraturannya beda ya. Beda. Kalau anak-anak ada regulasinya, aturannya, undang-undangnya pun berbeda. Seperti itu di dalam kasusnya. Nah, berarti kalau yang untuk psikis ini berarti kejiwaan ya, boleh dikatakan seperti itu? Iya, boleh dikatakan kejiwaan. Contoh seperti ini. Seorang anak dibully di ruang lingkup dia di rumah tangga. Contoh, seorang ayah menyampaikan sesuatu akan tetapi bentuknya pembulian. Maksudnya ingin mendidik anak, akan tetapi pembicaraannya itu seperti pembulian. Ini akan membuat mental anak menjadi down, jatuh. Dan kita berharap di rumah tangga itu seorang orang tua memberikan sesuatu dengan pujian terhadap anak. Jadi yang nama seorang anak, dia akan merasa lebih dihargai dan tidak dijatuhkan di dalam situasi di rumah tangga atau di ruang lingkup terkecil di keluarga, seperti itu. Berarti kalau dulu kan mungkin orang menganggap biasa ya Pak ya. Ya. Seperti pembulian, kemudian ya biasalah anak-anak gitu kan. Ya, biasa. Tapi anak-anak. ternyata itu berbahaya. Berbahaya bagi perkembangan kejiwaan seorang anak. Karena kita kan berharap anak ini adalah generasi penerus bangsa yang akan meneruskan perjuangan dan cita-cita kita semua, baik itu cita-cita agama, kebangsaan, budaya, dan seluruh aspek lainnya. Kita bertumpu kepada generasi yang sekarang untuk membangun masa depan yang lebih baik nantinya. Jadi ya kalau seandainya seorang anak telah mendapatkan tindak kekerasan dari dini, akan terbentuk nantinya sikap yang merugikan bagi kita semua. Jika dia jadi seorang pemimpin, akan terbentuklah seorang karakter yang keras, karakter yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Kalau dia dididik dari kecil mendapatkan tindak kekerasan, dewasanya pasti akan seperti itu. Sangat berbahaya ya. Ini ya, berdampak begitu. Betul. Berdampak negatif terhadap segala sesuatu yang terjadi di masa depannya, seperti itu. Nah, berarti itu sesuatu yang apa Pak dia? Sesuatu yang seperti bully tadi mungkin sesuatu yang dianggap biasa mungkin oleh masyarakat atau keluarga, mungkin dia menganggap biasa gitu terhadap anak-anak, sepele gitu ya. Bully
pada dasarnya kalau kita berbicara kepada konsep sosial, memang sih kalau di Minang dikenal dengan Cime'e, itu merupakan sebuah kontrol sosial. Akan tetapi itu dahulu. Ketika terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat, ada Cime'e, ada kontrol. Dulu baik seperti itu. Mungkin contohnya ada seorang sepasang muda-mudi lalu melakukan berboncengan. Dulu berboncengan orang kan samping dulu. Kalau sekarang udah biasa jarang kita ya, lihat jarang ya. seperti itu. Berboncengan sepeda motor lalu dikontrol dengan Cime'e atau pembulian, itu dahulu merupakan sebuah kontrol sosial. Akan tetapi sekarang pembulian ini lebih menjurus ke pribadi anak, langsung dituju. Contoh, seorang anak kurang mampu, tidak memiliki sepatu yang bagus untuk pergi sekolah, lalu dibicarakan oleh rame-rame sama grup-grup. Sekarang kan ada geng-geng di sekolah dan segala macam. Nah, dilakukan pembulian sehingga anak ini menjadi sedih dan menjadi mentalnya menjadi down. Nah, seperti itu efeknya, nanti dia akan malas untuk pergi sekolah, malas untuk berkarya, malas untuk belajar. Jadi pembulian ini sangat berbahaya terhadap perkembangan anak. Ya. Iya. Nah ini kalau kita lihat nih, kalau tanda ciri-cirinya ada nggak ya, kalau kita bisa untuk melihat tanda anak-anak yang terkena kekerasan seperti ini? Jika kita dilihat di lapangan, ada situasi seorang anak mendapatkan perlakuan kekerasan, pembulian, baik itu fisik, kekerasan psikis, maka seorang anak ini akan terlihat cenderung murung. Murung, menutup diri terhadap lingkungan, ada perubahan sikap yang drastis. Jika dilihat dari segi dia belajar, dahulu dia rajin, sekarang dia sudah tidak begitu peduli dengan tugasnya belajar. Dan yang paling bisa kita nilai dari tingkah laku dia. Seorang anak jika terjadi pembulian atau tindak kekerasan, maka dia akan cenderung untuk murung dan menyendiri seperti itu. Berarti cukup ini juga Pak ya? Ya, cukup rumit. Cukup ini. Ya. Karena biasanya kalau anak-anak kadang-kadang dia ceria gitu ya? Ya, ceria, bergaul dengan sesama temannya tanpa ada beban. Iya. Dan jika terjadi tindak kekerasan, dia akan berubah sikapnya, psikologisnya. Secara langsung dapat kita nilai seorang anak telah mengalami tindak kekerasan. Seperti itu di lapangannya. Tapi justru yang pelaku itu justru sebenarnya banyak orang-orang terdekat ya kan? Ya. Nah kemudian kenapa yang seperti ini jarang yang muncul ke permukaan atau sering dilaporkan, itu gimana Pak Di? Sebenarnya seperti situasi yang terjadi pada saat ini, ada rasa malu, ada rasa tidak mampu dari golongan atau orang-orang lain untuk melakukan pelaporan, karena ada tekanan, ada sebuah perasaan di mana ruang lingkup masyarakat itu akan menilai situasi ini akan merugikan bagi kelompoknya seperti itu. Contoh, di dalam sebuah tempat ini akan menjadi aib bagi kampung kita, ini akan menjadi aib keluarga kita. Jadi diambillah keputusan tidak melakukan tindakan pengaduan
setelah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini merupakan sebuah situasi yang sangat merugikan bagi kita, baik bagi korban maupun bagi masyarakat itu sendiri, karena jika dilakukan hal seperti itu, pembiaran, akan timbul hal-hal yang serupa di kemudian harinya. Tidak ada tindak lanjut dari kita untuk mengatasi hal tersebut. Nah, kita beralih sedikit Pak Adi mengenai ada namanya penyakit masyarakat ya, kita beralih kepada penyakit masyarakat. Nah, kita lihat juga ini berhubungan juga dengan semacam tadi pembuka kita di kekerasan seksual. Kemudian juga ada kemarin beberapa waktu yang lalu itu Ibu Bupati mengatakan mengenai maraknya LGBT. Nah, ini sejauh mana ini dari dinas melihat gejala ini dan apa yang dilakukan itu Pak? Ya, seperti Bapak katakan tadi tentang Ibu Bupati, saya juga menyampaikan bahwasanya Ibu Bupati kita juga Ketua P2TP2A Kabupaten Pasaman Barat. Ini merupakan sebuah lembaga yang digolongkan swadaya masyarakat yang mempunyai peran penting dalam hal tentang kekerasan perempuan dan anak ini. Di sini fungsi dari P2TP2A sebagian besar sangat kita apresiasi karena ujung tombak dari pencegahan dan segala sesuatu tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak berada di sini, karena di dalam P2TP2A ada unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta unsur-unsur terpenting di masyarakat. Di sini disatukan di P2TP2A. Jadi mengenai tentang LGBT tadi, ini merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan bagi kita semua, karena sifatnya dari LGBT ini, korban biasanya anak atau orang dewasa akan melakukan tindakan yang sama terhadap orang lain, karena sifatnya penularannya psikisnya seperti itu. Jadi ketika dia situasinya pada saat sekarang dia korban, dia akan menjadi pelaku pada suatu saat nanti. Seperti itu LGBT. Ya. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya gitu. Sangat berbahaya. Jadi dia menyebar terus ya. Jadi dia akan mencari korban, mencari korban berikutnya. Mencari korban, jadi berantai dia. Jadi berantai, terbentuk sebuah komunitas, terbentuk sebuah wadah bagi mereka untuk melakukan penyimpangan ini. Nah, khusus untuk Pasaman Barat, ini bagaimana dari dinas memantau pergerakan lah istilahnya kan, karena kan dari kasus-kasus yang ada kita mencuat terus Pak, dari laporan masyarakat. Nah, itu gimana? Jadi alhamdulillah pada saat ini telah terbentuk PATBM. PATBM ini berada di Nagari. Jadi secara tidak langsung apa yang terjadi di Nagari otomatis nanti akan ada pelaporan ke tingkat yang lebih di atasnya seperti di kabupaten. LGBT ini sebagian besar korbannya anak-anak. Jadi PATBM kan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat bisa eksis di sini dalam melakukan setidaknya tindak pencegahan terjadinya LGBT ini, karena ruang lingkup di kenagarian ini biasanya negari ini sangat respect terhadap hal-hal demikian. Ada sebuah kejadian mereka akan melakukan tindakan untuk langsung berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten seperti itu. Jadi misalnya ada korban nih misalnya kan, kemudian mereka bisa melapor ke Nagari. Ya, jadi konteksnya di sini Nagari
sebelum melakukan tindakan yang lebih lanjut ke kabupaten, jika mereka bisa memanajemen kasus di situ, melakukan manajemen kasus secara mandiri di nagari, Diselesaikan maksudnya. diselesaikan secara mandiri di situ. Akan tetapi jika konteksnya sudah besar, menyangkut permasalahan hukum yang tidak bisa dimediasi dan segala macam, lanjut ke tingkat yang lebih tinggi, ke kabupaten seperti itu, ke dinas DPPKB P3A. Nah sebenarnya nih Pak Ade, kalau dalam hal seperti korban-korban kekerasan ini ya, kekerasan baik itu terhadap anak, kemudian perempuan, kemudian apalagi seperti LGBT ini kan kebanyakan korbannya ini banyak pemilih diam, Ya, bahkan cenderung malu gitu. ya cenderung malu. Apalagi ini takut diketahui masyarakat, apa nanti kata orang, Ya, pokoknya malu. keluarganya kan nanti mengatakan oh, jangan sampai tahu orang lain. Ya, Nah gitu. itu gimana tuh Pak? Jadi di sini sebenarnya yang harus kita antisipasi adalah hal-hal yang seperti Bapak sebutkan tadi. Ada rasa malu, ada rasa tidak nyaman, ada rasa tidak ingin untuk menyampaikan terjadi suatu tindak kekerasan atau LGBT dan segala macam. Itu merupakan sebuah paradigma yang salah, cara pandang dari masyarakat bahwasanya itu harus disembunyikan. Akan tetapi ketika terjadi hal demikian, tujuan dari pengaduan itu adalah yang pertama untuk merehab korban yang mengalami LGBT atau kekerasan. Yang kedua untuk mendapatkan peradilan ini dari segi hukum. Jika terjadi tindak kekerasan atau segala sesuatu yang merugikan bagi perempuan dan anak ini harus cepat dilaporkan, karena setidaknya ini akan memutuskan mata rantai dari tindak-tindakan yang akan terjadi berikutnya. Jadi kita harus merubah paradigma kita, sudut pandangnya, bahwasanya diam membiarkan sesuatu yang merugikan bagi perempuan dan anak, tidak melaporkan, itu merupakan sebuah kerugian yang sangat besar bagi masyarakat. Jadi kita harus merubah sudut pandang kita. Masyarakat harus merubah. Kalau terjadi suatu tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, ayo laporkan. Saksi akan dilindungi, segala sesuatu tidak akan membahayakan bagi yang melaporkan, karena ada undang-undang perlindungan kan, perlindungan saksi. Seperti itu. Jadi kalau terjadi perkara kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak tadi, kemudian di tingkat nagari dulu berarti Pak ya? Di nagari. Nah, diselesaikan dulu tingkat nagari, kemudian kalau memang tidak bisa, lanjut kita proses ke kabupaten. Di sini ada dinas terkait di PPKB P3A, muaranya nanti ke UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, UPTD PPA. nah itu kalau secara hukumnya dia apa itu Pak? Ada semacam hukum pidana atau seperti apa? Atau rehab tadi seperti apa dia ininya? Rehab bagi korban nanti akan ada di mana situasi diadakan psikolog jika dia korban anak atau perempuan. Jika dia pelaku anak, dia akan diproses sesuai dengan aturan yang ada di Undang-Undang Perlindungan Anak, seperti itu Pak. Kemudian langkah-langkah pencegahan ya Pak dari pemerintah daerah ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk pencegahannya? Ya. Jadi kuncinya di sini lah, istilahnya tindakan preventif ya Pak ya. Sebelum terjadi, jika di kesehatan kita mengenal dengan istilah lebih baik mencegah daripada mengobati. Seperti itu juga analoginya jika kita hadapkan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Kenapa demikian? Karena jika telah terjadi suatu tindak kekerasan terhadap
perempuan ataupun anak, dia tidak secepat itu sembuh dari lukanya. Bahkan Bisa lama terpendam di dalam hatinya, karena ini sifatnya psikis, kejiwaan. Jadi akan terbentuk sebuah pola pikir di dalam pemikiran seorang anak atau perempuan, akan melahirkan sikap apatis. Dia akan menyerahkan segala sesuatu, ya sudahlah, telah terjadi seperti itu, sudah takdir, takdir apa boleh buat, kan seperti itu. Iya. Nah, jadi tindakan preventif ini itu yang bisa kita perbuat, baik kita sebagai masyarakat maupun pemerintahan ataupun individu-individu lain. Karena kalau setelah terjadi tindak kekerasan, kita tidak punya wewenang lagi. Karena itu sudah wewenang kepolisian, sudah wewenang kejaksaan, sudah wewenang pengadilan. Nah, posisi kita di preventif ini, pencegahan. Dari ruang lingkup terkecil di lingkungan keluarga, kita punya peran seperti ayah, mempunyai peran bagaimana dia melindungi anaknya, bagaimana dia menasihati anaknya agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang akan memancing terhadap tindakan kekerasan, baik itu kekerasan fisik, seksual maupun kekerasan lain. Jadi seorang ayah mempunyai peran, seorang ibu mempunyai peran, seorang mama di sini mungkin mempunyai peran, paman dan keluarga semua punya peran. Karena mama pula yang mengerjain kemenakannya ya Pak ya. Seperti itulah. Itu kan banyak juga terjadi Pak ya. Iya, banyak terjadi di mana yang orang yang tidak disangka yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Ini merupakan sebuah kejadian kalau hal ini kita kembali kepada agama. Bagaimana kita berpandangan bahwasanya dahulu agama telah mulai dari awal, sebelum ahli-ahli melahirkan sebuah teori, agama telah melakukan terlebih dahulu. Khusus di Islam dijelaskan, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya dari sisi agama itu sendiri sudah jauh-jauh hari telah melakukan preventif ya Pak ya. Terhadap kehidupan kita. Berarti secara konkretnya nih Pak ya, berarti di awal keluarga dulu. Keluarga. Bapak, Ibu, ruang lingkup terkecil, keluarga, masyarakat, pemerintah. Jadi ujung tombaknya adalah keluarga. Keluarga. Apa yang harus dilakukan maksudnya di ini Pak ya? Misalnya seperti orang tua terhadap anaknya. Apa itu? Ya, orang tua harus menanamkan nilai-nilai. Yang pertama, nilai agama terhadap anaknya. Yang kedua, juga telah dijelaskan di dalam agama, seorang anak itu dilahirkan seperti kertas putih, bersih. Orang tualah yang akan menjadikannya Majusi, penyembah api, Yahudi dan segala macam. Dan orang tualah yang akan menjadikannya seorang Islami. Jadi anak itu suci, bersih, suci, lingkunganlah yang akan mempengaruhinya. Jadi orang tua berperan penting dari awal memberikan warna terhadap anaknya. Kemana arah dari pemikirannya, kemana dia akan melakukan pola kehidupannya yang akan datang. Jadi orang tualah yang menulisnya. Barulah nanti pengaruh-pengaruh lain yang akan merubah anak. Jadi artinya kalau dari keluarganya sudah rusak, tanda kutip ya, keluarganya tidak peduli, tidak peduli,
baik itu dari segi agama, dari segi pendidikan dan segala macam, otomatis akan merugikan bagi anak karena dia tidak mendapatkan pengayoman dan pendidikan di keluarga, karena pendidikan pertama yang didapatkan oleh seorang anak yaitu dari keluarga, dari seorang ibu. Bagaimana seorang ibu dari lahir mengajarkan bacaan bismillah sebelum makan terhadap anaknya, itu tidak dapat di sekolah, kan, tetapi di Sudah rumah orang tua tangga. dulu. Ya, Iya, betul. seperti itulah. Berarti kalau kita lihat dari kenakalan anak-anak ya, terus Ya. sekarang ini kenakalan anak-anak, kenakalan remaja, Ya, itu berarti ya kesimpulan sementara ya, dari keluarga berarti Pak dari ya? keluarga, dan di mana keluarga ini khusus kita pada umumnya tidak siap menerima perubahan sosial. Perubahan sosial ini dapat digambarkan dengan adanya internet, gadget, segala sesuatu yang modern. Jadi orang tua tidak bisa memanfaatkannya untuk hal yang positif. Dia, perubahan sosial ini ada sifatnya merugikan, Ya. ada yang menguntungkan. Kita ambil yang menguntungkannya. Contoh gadget, bagaimana anak bisa memanajemen, membuka sebuah situs atau pencarian yang membangun tentang kependidikan, tentang agama, bisa belajar ya melalui belajar. gadget. Ya. Tapi kalau hal negatif dari gadget dan internet sangat banyak. Ini merupakan tantangan ke depan bagi kita semua, bagaimana kita dapat manajemen hal ini dan tidak merusak generasi kita. Seperti itulah. Iya, iya, iya. Nah, mumpung Bapak mengatakan menyinggung mengenai gadget nih Pak ya, digital ya. Nah, apakah ada juga nih ruang-ruang kejahatan di ruang digital nih terhadap anak? Ya, banyak terjadi kasus di mana penyalahgunaan gadget ini yang tertuang di Undang-Undang IT, bahwasanya anak-anak melakukan pertama di dalam ruang lingkup gadget ini pembulian, cyberbullying, melakukan penyebaran berita hoax atau menyebarkan video-video yang tidak senonoh, dan banyak terjadi kasus seperti ini di masyarakat kita, khususnya anak. Iya, iya, iya. Kemarin ada juga itu Pak ya, kasus yang yang pengancaman yang melalui video itu, Ya, yang mengancam kalau seandainya tidak ada semacam pemerasan jadinya, Iya, pemerasan. kalau tidak diberikan uang akan menyebarkan Video videonya dan gitu. segala Tapi sebelumnya dia sudah sudah komunikasi dulu, Iya. sudah kenal. Kemudian dia mengancam kalau Iya. seandainya tidak diberikan uang atau apalah keinginannya, dia akan menyebar. Nah, itu termasuk sebuah pelanggaran yang dijatuhi sanksi. Ada undang-undangnya yang mengatur hal tersebut. Jadi hal ini jika terjadi hal demikian, kita dapat langsung, kalau dia menyangkut tentang anak, bisa melakukan tindakan pelaporan ke unit PPA Polres. Oh, ada di Polres Pak Ada ya? di Kalau Polres, udah ya, menyangkut hukum ya? yang menyangkut hukum, yang masalah anak dan perempuan, itu langsung ke situ. Jadi kita bayangkan tadi, kalau perempuan, undang-undang KDRT maksudnya di sini yang terjadi di ruang lingkup keluarga kan, tetapi kalau tidak terjadinya di luar, perampokan terhadap perempuan dan segala macam, itu mungkin tindak pidana yang lain, bukan di unit PPA namanya, seperti itu. Ya kadang ada juga nih seperti kekerasan seksual gitu. Ya, Itu kan ngeri lagi dampak ini ya. Dari orang lain ya, maksudnya bukan dari keluarga ya, dari pemerkosaan Iya, segala macam. Itu banyak fenomena yang sangat merugikan bagi kita tentang kembali ke gadget tadi, ya, ya. tentang undang-undang
ITE namanya. Itu mungkin ahli hukum yang paham tentang Iya, masalah iya, itu. iya, iya. Tapi perlu ini juga nanti mungkin Pak kita khusus untuk ITE ya, Iya. mungkin ke anak-anaknya, mungkin ke anak sekolah, kayak apa, Iya, mungkin betul. itu Mm-mm. perlu. Perlu lebih lanjut kita untuk bekerja sama dengan yang paham tentang hukum Iya, ya iya. untuk masalahan ini. Ya itu tentu basisnya mungkin sekolah-sekolah Ya, nanti ya, sekolah-sekolah. supaya lebih tepat sasaran untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut. Nah kemudian Pak, mekanisme pelaporan ya Pak, ini mungkin kita menyangkut kepada teknis ya. Jadi seandainya ada kekerasan, kemudian apa namanya hal-hal yang seperti tadi terhadap anak. Jadi mekanisme dari awal ini seperti apa nih kalau dia melapor nih Pak? Kalau mekanisme pelaporan atau pengaduan korban bisa di UPTD PPA. Kalau wewenang dari kepemerintahan khususnya Kabupaten Pasaman Barat tentu di UPTD PPA. Ya. Masyarakat melapor adanya suatu tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak langsung ke UPTD PPA. Di situ akan diasesmen, akan diberikan sebuah pelayanan. Kalau dia pada saat itu mengalami kekerasan fisik, maka dia akan diobati terlebih dahulu seperti itu kan. Kalau dia psikis, muaranya akan diberikan pelayanan psikologis nantinya, tindak lanjutnya. Dan jika hal ini muaranya ke permasalahan hukum, maka akan ada tindak lanjut pengaduan ke unit PPA Polres Kabupaten Pasaman Barat. Berarti sliding sektornya untuk mengenai kasus yang berkaitan dengan hukum, Ya, berarti Polres langsung ya. Polres yang berwenang untuk memproses. Di Polsek ada nggak? Di Atau Polsek, dari Polsek atau langsung ke Polres saja? di Polsek unit PPA saat ini mungkin tidak ada kan, tapi unit PPA adanya di Polres. Di Polres ya, berarti langsung ke Polres Langsung ke Polres. Masyarakat bisa langsung melakukan pengaduan ke Polres. Nanti kita bekerja sama, Polres akan melakukan kerjasama dengan UPTD PPA tentang pendampingan. Tugasnya dari kita adalah mendampingi korban anak maupun perempuan, di mana di dalam pendampingan ini mereka akan mendapatkan pelayanan kesehatan misalnya, atau pelayanan rumah aman. Karena dia merasa tidak aman di ruang lingkup kejadian, dia akan difasilitasi untuk menginap di rumah aman. Rumah amannya disiapkan oleh pemerintah. Disiapkan oleh pemerintah, sifatnya rahasia, Oh, iya, tidak bisa diketahui karena yang namanya rumah aman dia harus aman di situ tanpa diketahui oleh yang lain kecuali yang terkait seperti itu. Berarti itu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah terhadap korban ya? Iya, terhadap korban. Itu baik perempuan maupun anak? Ya, baik perempuan maupun anak mendapatkan pelayanan seperti itu. Kemudian pendampingannya seperti apa Pak? Pendampingan nanti ditugaskan baik itu yang dari P2TP2A maupun yang dari dinas ataupun dari UPTD sendiri. Mereka akan melakukan pendampingan, asesmen, menilai kebutuhan korban, apa yang dia butuhkan, dan nanti muaranya akan ada pemulangan, difasilitasi untuk sampai dia ke rumahnya, dan output terakhirnya adalah rehabilitasi dari korban tersebut sampai dia nyaman bergaul lagi di lingkungan masyarakat. Itu outputnya. Berarti kalau dilihat waktunya Pak, berarti memakan waktu yang Ya, cukup lama. betul. Berarti sampai selama itu Betul. dibantu oleh pemerintah. Karena kita berkeinginan, kita semua berkeinginan bahwasanya korban ini tidak hanya sampai di tahap
yang awal saja, akan tetapi ketika dia telah menyelesaikan permasalahannya, baik itu di permasalahan hukum, nanti dia pulang ke masyarakat, tinggal berdomisili di tempat kejadiannya, dia merasa tidak terganggu lagi psikososialnya. Dia nyaman bergaul, tidak ada bayang-bayang kejadian masa lampau, jadi dia bersosialisasi seperti awal sebelum terjadi kejadian seperti itu. Iya. Berarti kan memang kalau apalagi psikis ya Pak ya, itu Iya. kan memang boleh dikatakan efeknya bukan hanya untuk dirinya, tapi juga terhadap keluarganya, kemudian masyarakat. Kadang-kadang kalau mungkin keluarganya sudah bisa, tapi kadang masyarakat masih menilai sentimen. Betul. Adanya sikap di mana masyarakat menilai, atau dengan istilah kita stigma, masyarakat memberikan stigma yang tidak baik. Contoh, dia seorang narapidana atau seorang korban anak, ABH, anak berhadapan dengan hukum. Setelah dia kembali ke lingkungan masyarakat, dia dicap sebagai narapidana atau korban. Korban akan nanti tidak siap untuk dibully dan segala macam. Bahwasanya dia seorang korban begini-begini, seorang korban yang telah dilakukan perbuatan menyimpang oleh orang lain. Nah, jadi ada kesiapan mental yang baik bagi seorang korban untuk kembali ke lingkungan dia sebelum terjadi kejadian. Itu berkaitan dengan masyarakat ya Pak? Iya. Nah sekarang apa sih langkah konkret? Tentu masyarakat, tadi kita udah bicara mengenai keluarga untuk mencegah kekerasan tadi ya, kemudian keluarga. Nah sekarang masyarakat lagi Pak, apa langkah konkret yang bisa kita berikan kepada masyarakat untuk mencegah kekerasan masyarakat? Jadi langkah konkret, langkah yang benar-benar tepat yang kita berikan terhadap masyarakat, seperti saya katakan tadi, merubah paradigma, merubah sudut pandang, bahwasanya segala sesuatu tindak kekerasan, baik itu untuk perempuan maupun anak, merupakan sebuah tindakan yang merugikan, baik bagi masyarakat itu sendiri maupun bagi korban. Jadi kita menyampaikan, pemerintah menyampaikan dalam sosialisasi, menyampaikan dalam bentuk yang kita laksanakan pada saat ini, mungkin sosialisasi bahwasanya kita harus merubah pandangan kita, bahwasanya perempuan dan anak harus kita lindungi dan kita ubah cara pandang kita seperti itu. Berarti ke masyarakatnya ya? Ke masyarakat. Karena kalau ke masyarakat lagi mungkin lebih luas ya kan? Ya, lebih luas. Jadi di sini kita menggandeng unsur-unsur terpenting di masyarakat. Contoh, dengan dibentuknya PATBM, Perlindungan Anak Terpadu berbasis masyarakat. Konteksnya di sini masyarakat itu terdiri dari pemuka masyarakat, pemuka adat, pimpinan adat, nenek mama. Jadi mereka bersatu untuk mewujudkan harapan kita bagaimana meminimalisir terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Iya. Di masyarakatnya juga istilahnya dari tokoh inilah nanti yang menyampaikan kepada cucu kemenakan, betul, pada yang lain gitu ya. Betul. Seperti itu. Nah kemudian kita tadi menyampaikan bahwa kadang-kadang lingkungan yang kita kira aman, tetapi justru disitulah banyak kejadian-kejadian. Nah ini kembali dengan pencegahannya Pak. Kan kalau pencegahan kita deteksi tuh Pak ya. Nah ada nggak kita pakai cara deteksi lebih awal tuh, lebih dini untuk mesti di sekolah, di kantor atau tempat yang lainnya, tempat umum maksudnya? Iya, deteksi dini tentang permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini
kita dapat lakukan dengan metode yang namanya penyampaian secara tidak langsung kepada pihak terkait, contohnya sekolah. Jika terjadi tanda-tanda seperti ini, kita akan mengadakan uji petik rawan tidaknya sekolah tersebut akan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi ada instrumen tanda-tanda situasi kondisi lingkungan ini rawan atau tidak terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, contoh instrumennya seperti ini. Kita secara langsung dapat melihat situasi fisik dari lingkungan. Salah satu contoh, ada sekolah di mana akses dari jalan utama ke sekolah melalui perkebunan sawit. Itu sudah masuk instrumen daerah yang rawan dan berbahaya. Nah, jadi bagaimana tindak lanjut dari kita atau sekolah untuk meminimalisir terjadinya suatu tindakan kekerasan terhadap anak atau segala macam di lokasi tersebut karena dianggap rawan, seperti itu. Nah, juga kita melihat bagaimana situasi lingkungan sekolah yang tidak aman bagi anak, baik berupa bentuk bangunannya, itu nantinya mengarah ke sekolah ramah anak. Jadi ada program pemerintah yang berkaitan dengan Kabupaten Layak Anak. Bentuk-bentuk fisik sekolah pun juga dinilai. Ada yang namanya responsif terhadap anak berkebutuhan khusus. Jadi tangganya di sini ada tangga, kiri kanan tangga, di tengah ada seperti dibikin tanjakan, tujuannya untuk anak yang pakai kursi roda. Ada sebuah trotoar atau tempat berjalan bagi anak yang berkebutuhan khusus, tunanetra, ada seperti itu. Konsep-konsep dari KLA tentang pembangunan fisik. Tapi kan Pasaman Barat kalau nggak salah sudah termasuk Kabupaten Layak Anak ya Pak ya. Kategori Nindya. Yang ini merupakan kerja keras dari seluruh masyarakat dan stakeholder, termasuk dunia usaha, pemberitaan, media massa, dan seluruh masyarakat mewujudkan Kabupaten Layak Anak ini. Ini merupakan anugerah yang terbaik bagi kita karena dengan adanya Kabupaten Layak Anak, secara tidak langsung pemerintah mengakomodir hak-hak anak-anak di Kabupaten Pasaman Barat. Apa aja indikator itu Pak? Ada indikator utama dari Kabupaten Layak Anak ini adalah bagaimana pemerintah menerima aspirasi keinginan dari anak-anak, khususnya anak-anak di Kabupaten Pasaman Barat, untuk mengaplikasikannya di dalam keputusan pemerintah. Contoh, terlahirnya Perda kawasan bebas rokok. Itu termasuk indikator. Itu termasuknya indikator dari Kabupaten Layak Anak. Dan banyak indikator lain yang menyangkut tentang bagaimana pemerintah mengakomodir 5 klaster tentang Kabupaten Layak Anak ini. 5 klaster ya. 5 klaster. Hak sipil dan kebebasan. Ada 5 klaster yang harus dipenuhi oleh pemerintah sehingga terwujud Kabupaten Pasaman Barat yang layak anak. Termasuk ada taman bermain termasuk? Ada taman bermain ini dikategorikan bagaimana pemerintah bisa
memanfaatkan waktu luang yang baik bagi anak. Di situ ada yang namanya sanggar, yang ada tempat bagaimana anak-anak mengekspresikan dirinya, sehingga pemerintah membuat taman tematik 1, taman tematik 2, hutan kota dan segala macam, di mana anak-anak di situ bisa mengekspresikan dirinya tanpa ada bayaran, uang masuk ke dalam tempat bermain tersebut. Jadi ada lokasi tempat anak-anak kreatif ya, Ya, berkreativitas lah ya. berkreativitas. Sehingga tujuan dari hal ini secara garis besar kita akan mengalihkan bagaimana anak-anak telah terbiasa terhadap gadget, permainan di gadgetnya. Kita berharap dengan adanya ruang bermain anak, mereka akan bermain dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Iya. Kalau di Pasaman Barat itu lokasinya di mana Pak? Di mana saja? Kalau yang sudah ada di setiap kecamatan itu telah didata. Di kecamatan ada ruang outdoor, indoor, ada tempat bermain di dalam ruangan. Kalau di kantor kita sudah ada tuh. Ketika ada pengunjung anak ingin bermain, ada tempatnya. Seperti disiapkan satu tempat untuk tempat anak bermain. Ya, tempat bermain. Itu. Makanya di kantor-kantor juga ada tuh Pak ya, tempat itu ya. Itu tempat ada dibikin pojok bermain. Itu gunanya seperti itu. Berarti itu salah satu yang mendukung ya untuk Kabupaten Laya Anak. Jadi mana-mana ada fasilitas untuk anak. Nah, kan ada penilaian dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu didokumentasikan dan dilaporkan di setiap kantor. Ada pojok bermain, ada ruang laktasi. Nah, jadi ada pelaporannya, ada penilaiannya. Pemerintah pusat akan menilai. Nah, dari situlah terlahirnya nanti Kabupaten Laya Anak, yang intinya Kabupaten Laya Anak ini menjadikan sebuah kabupaten yang layak bagi anak. Artinya disediakan tempat untuk anak gitu. Yang Tapi bukan anak. Pemerintahnya swasta termasuk Pak? Atau pemerintah saja gitu? Seperti kita jelaskan tadi, Kabupaten Laya Anak didukung oleh seluruh aspek, pemerintah, swasta. Jika tidak ada dukungan dari swasta, dari yang lain tidak akan terwujud, karena ini kerja sama kita semua kan, seluruh pihak gitu ya. Seluruh pihak punya andil di sini. Nah, gini sebelum kita close nih Pak, untuk mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Nah, bagaimana cara membangun budaya nih Pak? Ini mungkin lebih berkesinambungan. Jadi program untuk membangun budaya untuk lebih melindungi perempuan dan anak. Kalau kita berbicara tentang perempuan, mungkin kita di sini berbicara kepada budaya patriarki. Jadi telah melekat di dalam pikiran kita, di dalam pandangan kita, bahwasanya laki-laki itu lebih dari perempuan. Ini yang harus kita ubah sudut pandang kita, bahwasanya antara perempuan dan laki-laki itu mempunyai hak yang sama. Jadi tidak ada pandangan dari suatu budaya, perempuan ini adalah makhluk lemah, dia mudah untuk dikuasai dan disakiti. Jadi sudut pandang kita harus kita rubah, budaya kita harus kita rubah, bahwasanya perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Begitu juga dengan anak. Bagaimana kita mempunyai pola pikir bahwasanya anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet dari kita sebagai generasi yang nantinya mungkin yang tidak ada lagi. Jadi kita harus menyiapkan generasi penerus yang sangat kuat, baik dari segi pola pikirnya,
maupun dari segi yang lain, yang paling utama di sini adalah pola pikir dari anak tersebut yang tidak terkontaminasi oleh tindak kekerasan. Karena jika dia menjadi pemimpin nantinya yang telah mengalami tindak kekerasan dan segala sesuatu yang tidak baik terhadap dirinya, dia akan jadi seorang pemimpin yang notabene nanti akan salah jalannya seperti itu. Iya. Nah, padahal dalam agama kita sendiri kan seperti budaya melindungi perempuan dan anak tadi, Pak ya. Iya. Itu kan dalam agama kita juga, dalam agama Islam maksudnya ya. Itu kan laki-laki melindungi perempuan. Jadi ya memang melindungi, menyayangi kan gitu. Menyayangi. Jadi kalau semua laki-laki melindungi, menyayangi, mungkin dia tidak akan ada. Tidak akan ada. Pertama itu. Yang kedua, jika kita kembali kepada agama, sudut pandang agama, khususnya agama Islam. Islam memuliakan perempuan, itu makanya lahirlah surat An-Nisa. Bahwasanya perempuan itu pada zaman jahiliyah dianggap strata paling bawah yang bisa dikuasai dan disakiti. Maka Islam melindungi dengan adanya aturan-aturan tentang bagaimana menghormati perempuan. Itu juga anak. Pada zaman jahiliyah anak perempuan tidak dihargai, Dibunuh malah. Seperti itu. Jadi pandangan kita yang harus kita fokuskan, bagaimana kita memandang segala sesuatu tentang perempuan dan anak ini merupakan suatu hal yang sangat penting, baik untuk negara kita maupun untuk segala sesuatu di masyarakat kita. Iya, Masya Allah. Sebelum kita tutup nih Pak Edi, Ya, Pak. harapannya nih Pak terhadap masyarakat Pasaman Barat dalam rangka mewujudkan Pasaman Barat menjadi kabupaten yang layak anak. Ya. Jadi harapan kita bersama, khususnya masyarakat Kabupaten Pasaman Barat, mari kita bekerja sama bahu-membahu untuk mengakomodir hak-hak anak, di mana di ruang lingkup keluarga yang kecil kita mulai dari keluarga, setelah itu masyarakat dan pemerintahan, kita sama-sama memberikan hak yang terbaik bagi anak, baik itu hak dia untuk mendapatkan sekolah yang layak, hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, hak untuk mendapatkan hak-hak dia dalam pendidikan dan segala macam. Jadi mari kita semua bahu-membahu untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak dengan kita mulai dari tingkat yang paling bawah, yaitu keluarga. Itu, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Adi. Ya, Luar sama-sama, biasa. Pak. Pembahasan kita pada hari ini sangat mencerahkan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Semoga dialog ini, podcast ini bisa kita mungkin di lain waktu kita lanjutkan dengan tema yang berbeda. Amin. Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Pasaman Barat. Baik pendengar radio Pasaman FM, demikian perjumpaan kita di kesempatan hari ini. Saya Taufik Adrian bersama Bapak Adi. Mohon diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.